Dengan saya di Indonesia, di Jakarta, pusat imunologi dan sebagainya, nggak ada satupun dari dokter di Indonesia itu yang memberikan treatment kepada Pak Jokowi. Nggak ada ya? Nah, sehingga kan jadi banyak spekulasi. Oh, beliau hilang sebentar. Oh, mungkin ke China. Hilang sebentar lagi. Oh, mungkin ke mana berobat gitu. Padahal kan sakitnya seorang mantan presiden itu kan menjadi kekhawatiran kita semua kan. Khawatir nggak sih? Ya, keprihatinan kita semua kan. Kenapa ya? Bagaimanapun juga itu adalah seorang mantan pejabat tinggi ya. Kalau mantan pejabat tinggi orang nomor satu tidak mendapatkan treatment yang memadai, lalu bagaimana dengan rakyat gitu loh. Itu yang saya pikirkan. Dan kalau Pak Jokowi saja yang sakit seperti itu tidak bisa diobati, gimana kalau besok ada rakyat yang sakit seperti itu juga gitu ya? iya, tidak mendapatkan treatment yang memadai gitu loh. Dan itu kan semua tuh harus disclose ya. Harus disclose tuh artinya masyarakat tuh punya hak untuk mendapatkan kejelasan. Ya. Mantan presidennya kok sakit dibiarkan saja gitu. Tidak ada tanda-tanda perbaikan. Bahkan di video itu terakhir ya, tanggal 9 Januari 2025 ya, itu tampak sekali badannya makin lama makin kurus kan. Makin kurus gitu loh. Sampai muncul iya, sampai muncul sampai muncul spekulasi macam-macam, katanya cuma mau makan sate burung tertentu itu dapat info dapat treatment dari mana itu kan, sate burung apa gitu kan. Nah jadi ini kan saya dengar ada penyakit diobati dengan sate burung loh, makanya jadi kan ini bahaya ya kalau Bu, sudah tahu nggak isu 80 miliar? 100 kurang. Jadi Katanya sih kisaran 80 sampai 100 miliar. Ada tuh yang baru ke Solo. oh, Isu-isu. saya tahu. Enggak bang? Berapa koper? 3 koper katanya. 3 koper. Wih, sebentar gini. rupiah atau dolar bang? Kan sudah Kalau ditantang sama kalau Bang saya Indra. kan Tapi kopernya size apa bang? Oh, Ada koper yang size 50. ada yang Size segini. 50. Ada yang Yang satu dipakai begini. ke Eropa. Iya kan macam-macam size koper. Enggak, kalau saya sih ini saya belum pernah memberikan tanggapan secara resmi ya terkait Iya, iya. dengan Sekalian tanggapi isu 80 miliar oh itu. Bu. ya, Ngeri satu banget, ya. Bang. 80 miliar. Kita yang deg-degan loh. Satu, coba tanya Michael pendapat kecil saya sekali? tentang kedatangan, coba tanya. Coba tanya. Harusnya hitungan triliun. Ibu Kan Tifa saya belum. percaya, Ibu Tifa percaya kata-kata Yakub Hasibuan yaitu, oh pasti Bang Egy meminta maaf, atau kata-kata Bang Egy bahwa tidak ada permintaan maaf. Oh, Kali. jadi ya Ada nggak kira-kira permintaan maaf sih? Gitu. Sejak Ibu Tifa mengenal Bang Egy Sujana. enggak, saya ini saintis, nggak boleh bicara tanpa data. Oh Ya, iya. karena saya belum mendapatkan data apakah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu benar-benar minta maaf atau tidak ya. Jadi saya no comment di situ. comment. Tapi yang penting adalah begini loh. Jadi kehadiran Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu adalah bukti ilmiah ya. Bukti ilmiah bahwa evolusi alam itu terjadi. Jadi siapa yang buruk akan tersingkir. Dan siapa yang kuat dia yang akan maju terus. Nah itu kan hukum evolusi kan. Hukum evolusi itu siapa yang lemah, siapa yang buruk itu akan tersingkir. Siapa yang kuat, siapa yang teguh hatinya akan maju terus. Berarti siapa yang tersingkir Ya. akan ke sumber, Ke Kutai. ke jalan Kutai. Kedua mungkin kan Bang Damai Hari Lubis namanya kan Damai, seperti nama doa orang tuanya. Jadi emang sebenarnya kecenderungan dia Harusnya untuk ya, berdamai iya, gitu kan. hari-hari yang damai Iya, gitu ya. jadi itu komentar saya ya, santai aja, gak ada Santai masalah. aja, betul. Semua orang punya otak sendiri, punya isi pikiran sendiri, punya hati sendiri. Punya dengkul sendiri buat Jadi- jalan. Jadi nggak ada cerita. Tapi ini yang penting ya, Mike ya, bahwa ternyata ya metode untuk memecah belah atau yang namanya divide et impera itu benar-benar terjadi gitu loh. Bahkan iya bahkan sampai dengan hari ini mulai dari klaster ya, pembentukan klaster itu. 5 dan 3. Klaster 1 dan 2 itu sudah terjadi divide et impera. Sudah terjadi pecah belah. Nah, sekarang tambah lagi di klaster apa nih? 1 apa 2 tuh? Gitu klaster berapa? Klaster 1. Klaster Justru dia 1. klaster 1, Ya, klaster 1. Bang Egy Sujana dan Ya. Hari Lubis
Rustam Effendi, Kurnia. Ya, ini pecah lagi, DVD Etim Merah lagi nih. Kalau saya harusnya Pecah jadi 3 ini. kalau sogokan untuk saya sebesar 1 APBN baru cocok. Banyak amat. APBN Polri apa siapa? APBN Indonesia 3.000 triliun baru saya pikirkan itu Untuk dibagikan ke ke seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya ya, Kita langsung wisata ke Shanghai, Hong Kong. ini sebetulnya kan DVD Etim Merah ya, pecah belah Iya. itu juga terjadi di klaster kita kan. Iya kan? Semua orang bilang RRT pecah. Enggak ada cerita. Mana nih Pak Roy ini? Katanya banjir Persoalannya cuma tolnya. macet aja. Cuma Berarti jangan tanggung-tanggung Bang Rismon ya. Kalau nerima sogokan tapi berapa 100 miliar Hah? dibagi ke seluruh rakyat Indonesia, Kecil. palingan beli permen ya. Iya. tapi pecah juga Pak Rismon, pecah kita, pecah kongsi sama si itu sama si Egi. Lola. Enggak, saya enggak salah Bang Jane, saya enggak pernah merasa punya kongsi apapun sama dia kok. Iya, Jadi kongsi kita enggak ada pecah kongsi ah. Klaster 2. Loh, itu dibikin sama siapa? Bukan dibikin sama kita, Bu. Bukan. Polisi kan, polisi. Jadi bukan kita nggak pernah kongsi-kongsian. Kita datang 15 April 2025 aja sendiri-sendiri kok datang. Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis, tolong cepat klarifikasi itu. Banyak isu beredar. Katanya saling rangkul, berpelukan. Ternyata editan itu. Habis dong. Terus katanya ada minta maaf. Kalau yang rangkul dan minta maaf itu dikatakan oleh Rahmat, saudara Rahmat dari Demokrat palsu itu, Demokrat palsu, Rejo. Ya, pada saat wawancara Zoom saya di sebuah stasiun TV, saudara Rahmat mengatakan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis minta maaf dan berpelukan dan mendoakan Pak Jokowi CBM, cerdas berani militan. Oh, kalau itu benar. Kalau itu dia memang ngomong gitu di video yang Oh, kalau CBM di rumahnya Bang Egy. Berarti di rumahnya Jokowi nggak bicara tentang CBM. cerdas berani militan. Terus Cuma katanya mendoakan. ya, Yang aku bilang minta maaf sih itu si yang aku bilang pengacara Oh ya, bahwa bilang. minta maaf. di samping isu tentang berkoper-koper itu ya, berpuluh-puluh ratus miliar itu, tolong juga ya isu itu, rumors itu, klarifikasi juga keberadaan penyidik dan atasannya. Nah, itu. Ya itu penting itu. Penyidik Polda Metro Jaya, saya tahu sih inisialnya, tapi mending saya nggak kasih tahu, ada di situ, ya, gitu ya. nggak usah. Inisial bla bla bla. Itu kan keterangan dari Bang Ada di dalam. Dan atasannya, kalian berada di tempat yang sama dan waktu yang sama di Jalan Kutai Utara, Iya. Solo. di Sumber. Itu benar atau tidak? Itu perlu diklarifikasi, gitu loh. Karena sedikit ya Bang Rismon ya. Karena kan dari keterangan Kompol Syarif ajudannya Pak Jokowi tidak ada itu. Tidak ada 2 polisi yang ikut ke dalam. Dia tidak menyebutkan, tapi yang disebutkan hanya relawan Rejo itu saja 2 orang. Siapa namanya tadi? Saya lupa. Rahmat Sama dan Rizal ya. Darmizal. Ya, agak sulit namanya. Nah, tetapi Bang Egy mengatakan dia ke dalam itu untuk menanyakan kejelasan perkara, terutama perkara yang di Bareskrim, ya kan? Ini kan jadinya saling lapor gitu loh. Jadi 2 polisi ini menemani ke dalam untuk tujuan itu. Tapi kan disebutkan ada polisi, penyidik, kalau spesifiknya nantilah ya, inisial bla dan atasannya membersamai mereka di Solo. Apakah benar ketika saya zoom dengan saudara Rahmat dari Rejo atau Demokrat palsu itu, ya, dia menyangkal bahwa dia mengatakan dia baru dengar itu tentang itu katanya. Tapi kan kita dari gestur bisa lah menilai lain kan. Gitu. Oleh karena itu harus diklarifikasi Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis. Kok lama sekali? Katanya dalam 7 hari dalam posisi tidak mau bicara. Atau sedang menyusun konteks video ini pidato. Kan kalau benar jangan kami yang diserang. Ya, kalau memang apa yang terjadi di Jalan Kutai Utara Solo itu tidak sesuai dengan yang dijelaskan oleh saudara Rahmat yang sekarang sudah dikutip oleh sejumlah media di mana-mana berangkulan minta maaf, mendoakan dan lainnya.
bantah mereka. Gitu. Jadi jangan kami justru yang diklarifikasi. Untuk apa? Kalau memang yang diungkapkan, diutarakan oleh saudara Rahmat dari relawan Jokowi itu tidak sesuai dengan apa yang diungkapkannya di media secara resmi loh ya, di media, bukan hanya di akun YouTube-nya. Kalau benar itu tidak terjadi seperti yang diutarakan oleh saudara Rahmat, bantah mereka, somasi itu saudara Rahmat. Dan Yakub Hasibuan mengatakan ada juga minta maaf juga. Yakub Hasibuan paginya mengatakan akan ada permintaan maaf. Akan ada. Bukan dia kan datang ke Kutai setelah itu. Dia di Kutai. Permintaan, ya ada permintaan maaf. Ada permintaan maaf. Somasi juga saudara Yakub Hasibuan kalau itu benar tidak terjadi. Jangan kami yang dikerasin, Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis. Atau kalau memang itu terjadi, nyatakan secara eksplisit, secara gentleman bahwa kita sekarang sudah berbeda gerbong, berbeda sisi. Gitu, gentleman. Ya. Ini supaya dikutip juga oleh media. Jadi kalau memang apa yang di sana terjadi seperti yang diungkapkan oleh saudara Rahmat, ya sudah gentleman aja. Ya, karena bagi kami nggak terpengaruh sih EGP gitu. Emang gue peduli? Emang gue pikiri? Nggak ngaruh. Masih banyak jutaan rakyat yang mendukung kok perjuangan ini. Masih banyak jutaan. Gitu. Nggak ngaruh kalian ada atau tidak ada di sisi kami. Nggak ngaruh. Memang nggak pernah bareng kan? Cuma jangan jadi bunglon. Kadang ke A, kadang ke B. Kadang ke sisi A, kadang ke sisi B. Jangan masuk angin ini. Ya. Kalau sudah masuk angin, ya sudah, minum tolak angin. Gitu, Bu. Lanjutkan, Bu. Oke. Ya gini ya, sebetulnya masuk angin atau tidak itu kan dari sejak kehadiran yang diliput oleh media, itu kan sebetulnya kita sudah menunjukkan bahwa kita berseberangan. Ya, artinya bagaimana mungkin seorang yang dilaporkan dan dijadikan tersangka itu sowan kepada orang yang melaporkan dan menjadikannya tersangka. Dari situ saja, ya ini kalau kita bicara dari sisi behavior nih, dari sisi ilmu neuroscience nih nggak cocok. Jadi memang dari aspek perilaku memang sudah tidak cocok dengan kita gitu. Menyimpang. Iya, sebetulnya saya juga mau berikan refresh ya terhadap kejadian ini. Sebetulnya kejadian ini dua kali. Karena waktu tanggal 15 April 2025 penggagas kedatangan Tidak datang. kita semua ya, kami Iya. para ahli dan TPUA itu kan Egy Sujana. Betul. Tapi pada saat kita sudah sampai di Jogja, beliau nggak datang dengan segala macam alasan. Bahkan isunya sedang sama Kapolda lah, isunya sedang ditahan lah, segala macam lah begitu. Terus terakhir ketika kita pulang ke Jakarta, beliau di rumah sakit di Malaysia gitu loh. Jadi dari situ saja sebetulnya ya ada keraguan. Ini kalau dari aspek perilaku ya. Ini sebenarnya orang ini niat benar mau melakukan penegakan kebenaran atau tidak ya, tapi Atau cuma menaikkan daya tawar. nah itu persoalannya di situ. Mungkin di situ. Ya, jadi disitulah ya yang perlu kita. Ibu sendiri terakhir ketemu Bang Egy kapan, Bu? Saya terakhir ketemu sama beliau itu ketika ya kan gini, ini juga ada sebuah fakta yang mungkin masyarakat juga belum tahu ya. Jadi ketika kami berlapan ya, klaster 1 dan 2 itu ditetapkan sebagai tersangka tanggal 7 November 2025, itu dari 8 tuh baru kami bertiga yang diperiksa loh sebagai tersangka. Sampai dengan hari ini 5 orang ya di klaster yang berbeda dengan kami termasuk Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu belum diperiksa juga loh sampai sekarang. Jadi saya berpikir gini, ngapain sih ketakutan begitu rupa? Diperiksa saja belum, ya diperiksa saja belum. Dan Egy Sujana itu ketika belum naik jadi tersangka masih sebagai terlapor itu juga belum diperiksa karena beliau sakit ya, menyatakan sakit. Jadi
Cuma pengacara yang hadir. Hanya pengajuan itu kan tidak mungkin ya, tidak mungkin. Jadi ketika jadi saksi memang hadir dengan kursi roda. Tapi begitu jadi terlapor, beliau tidak hadir karena sakit ke Malaysia atau ke Inggris gitu ya. Setelah jadi tersangka, 5 orang tersangka ini belum ada satupun dilapor. Jadi kita santai aja. Katanya sih menunggu kuhab baru. Iya, jadi artinya tidak ada sesuatu yang nggak ada sih. Kalau saya tetap berpegangan teguh kepada sebuah kebenaran dari hukum KUHP pelaksanaan per 2 Januari 2025 juga kan sudah jelas bahwa kasus ini nggak bisa dipidanakan karena sekarang KUHP 2026 itu menganut kepada restoratif justice, Ya. bukan obstruktif justice seperti KUHP lama ya. Jadi memang susah ini. Kita satu syarat-syarat atau unsur-unsur terhadap pasal-pasal juga tidak ada memenuhi unsur ya. Kemudian yang kedua adalah ijazah juga ada 6 versi sampai versi yang gelar perkara khusus juga masih harus diuji. Ya, makanya ini kami juga mengajukan uji forensik independen kepada 3 institusi di Indonesia. Kita belum mengajukan uji forensik independen ke luar negeri loh ya, Bang ya. Itu dalam waktu dekat akan kita lakukan ya. Apalagi buku kami yang pertama, buku Jokowi's White Paper sudah ada di perpustakaan UN. Sudah ada di library UN ya. Sudah. Library Kemendikbudmen belum ada ya? Nah, itu makanya kayaknya perlu kita berikan juga nih. Ini kita di library Kemendikbudmen. Iya, perlu. ini, Pak. Oh, iya. Kemendikbudmen. Ya. Dik. Ambilkan satu. Oh Yang ya, Jokowi ambilkan White satu Paper. buku JWP-nya, Bang. Buat biar ada di perpustakaan. Biar ada di perpustakaan Kemendikbudmen. Iya. Karena ini kan untuk pendidikan. yang juga. bagus. Masa buku Jokowi's White Paper sudah ada di perpustakaan UN, perpustakaan PBB, masa di perpustakaan Dikdasmen nggak ada? Enggak ada, aduh. Ya. Kita ini. Ya dia apa? Ya. Mereka jalan di penjara. Ya, saya mau kasih sedikit tanggapan juga. Saya berharap hari ini Profesor Abdul Muti akan menemui kita nih, kalau beliau ada waktu ya, Bang Rismon. Karena beberapa kali kita ke sini selalu berhalangan beliau. Selalu nggak ada. Selalu berhalangan. Semoga hari ini kan hari Senin. Harusnya hari Senin ya. Sebenarnya menteri itu 1 tahun 365 hari. Itu nggak ada di kantor berapa hari ya? Nah itu. Masa kita acak datang ke sini nggak ada terus? Itu nanti ini kita- yang kelima, selalu nggak ada. Ya, nanti kita minta pernyataan dari Humas Kemendikbudmen ya. Pak Menteri itu berapa kali setahun berkantor? Karena kok ketawa sih? Ya kan kita sudah 5 kali nih di hari-hari yang acak ya. Masa random Ya, pas kesini kembali nggak ada. gini ya, dari RRT ya kami Roy Suryo, Rismon dan Dr. Tifa itu terkait dengan peristiwa 8 Januari 2025 itu nggak ada urusan 8 Januari 2026 itu nggak ada urusan sama kami ya, nggak bikin kami bagaimana begitu, nggak ada. Jadi santai aja, nggak ada urusannya sama kita. Kita tetap yang namanya kami sebagai peneliti seperti juga hari ini kami ini menyampaikan hasil penelitian. Ya, ada 3 trilogi ya yang sudah jadi, yang Gibran Endgame yang bagiannya Bang Rispon ya. Kemudian saya sudah selesai juga Gibran's Black Brain dan Gibran's Black Brain, satu lagi yang G Black Paper yang nanti bikinannya kita bertiga ya, Pak Roy nanti prolog dan nanti kita bertiga. Jadi itu semua hasil penelitian. Jadi kami Jadi boleh sedikit Bu, di spill isinya Gibran Black Brain. Sedikit aja. Iya, isinya tuh studi kasus ada 2. Jadi beberapa video, sekitar mungkin 50-an video ya terkait dengan, karena kita kan kepengen tahu. Sama dengan Jokowi Dodo juga ya. Jadi kita mau lihat itu korelasi antara perilaku dan narasi yang disampaikan itu dengan dokumen-dokumen itu cocok apa tidak. Black Brain. Ya, kalau di JWP kan kita sudah jelas dari dokumen dan dengan perilaku tuh nggak cocok. Ya, nah kalau Gibran's Black Brain kita juga lihat apakah otaknya itu cocok sebagai seorang lulusan SMA, perilakunya, dan kemudian apalagi dia mengaku juga sebagai sarjana lulusan UK gitu ya. Nah itu kita yang Black Brain di situ. Nah Kemarin ternyata ada pembahasan tentang matanya Gibran itu, Dok. ternyata black gitu kan. Nah yang studi kasus yang berikutnya adalah tentang Fufu-Fafa. Tentang Fufu-Fafa itu mengerikan sekali ya. Jadi itu benar-benar black brainnya ya. Nah itu saya kaji secara ilmu saya. Itu spillnya. Jadi Ntar dulu. Oke, lanjut. Besok itu ada sidang di KIP, Komisi Informasi Pusat, dengan
yang termohon atau tergugat kalau di sana bahasanya. Termohon adalah pihak dari Kemendikdasmen, di mana pada besok itu ya tanggal 13 Januari 2026 pukul 9 pagi kalau nggak salah, saya menjadi saksinya. Penggugatnya Bang Bona. Ya, Jam 10.30 10.30 ya. ya. Saksikan hanya di Sentana. 10.30 saya saksinya. Di situ kita akan kupas dokumen-dokumen apa yang diperlukan dalam penyetaran ijazah secara online, apa yang nggak dimiliki oleh Gibran, kok bisa lolos. Saya tanyakan, dilakukan secara normatif prosedural untuk semua orang atau special case for Gibran. Di situ kita minta pertanyaan pada pihak Kemendikdasmen dan mereka berhak untuk berbohong. Ya, kan berhak dong. Jangan dong. Ya, kalau berbohong berhak itu, hak. Iya, tapi tidak etis. Silahkan, makanya saya bilang, ya, mereka berhak untuk berbohong, tapi rakyat berhak untuk menghukum. Institusi atau lembaga negara yang sengaja berbohong untuk mengkhianati rakyat, itu layak untuk dihukum. Gitu. Ya. Kenapa? Dari 10 dokumen yang diperlukan untuk penyetaran ijazah, setidaknya ada 2 dokumen yang tidak ada dimiliki oleh Gibran. Besok kita ungkapkan itu. Ya. Di buku ini sudah ada, Bang. Udah. Dan berikut juga dengan kesaksian Dr. Eko Susanto di situ. Jadi, dan ada rekamannya pula. Nah, di buku ini di halaman berapa ya? Bagi yang sudah beli mungkin bisa baca. Itu banyak itu. Ya. KPU Solo, KPU Jakarta, KPU Pusat bagaimana sih? Nih, halaman 231. Nanti setelah permintaan supaya surat keterangan Gibran ini dicabut, baru kita gugat itu KPU di Solo dan KPU Pusat. Oke. Pada saat pencalonan Gibran, ya. Ini ya, Bang Rismon. Di halaman 231 buku Gibran Endgame ada kesaksian dari Dr. Eko Susanto, Sesdirjen di Kemendikdasmen. Ya, biar jelas tuh. Jadi buku ini isinya juga sedikit banyak tentang Kemendikdasmen, sehingga perlu dikasih untuk Kemendikdasmen hari ini ya, untuk Buku ini ya, perpustakaan. 200 per hari loh. Wow, nah itu Mantap kali loh. penjualan buku Gibran Endgame sampai hari Paginya aja ini udah berapa orang yang Bu kontak? Yulia belum borong. Udah dianterin. Sudah mencapai 700. Wow, padahal baru di launching sekitar tanggal berapa kemarin ya? Tanggal 2 atau tanggal 3? 10 hari lalu. 10 hari lalu lah katakan. Jadi ini kayaknya buku bestseller Januari 2026. Januari aja, Februari nanti ya semoga lebih bestseller lagi. Oke. Ini kita sambil menunggu Pak Roy. Ada yang mau disampaikan nggak, Pak? Oh, dari pengacara aja dulu, Bang. Oh, dari pengacara. Bang Jagir dan Bang Dari Pak Jamada Girsang. Bang. Bang Jagir dan Bang Refli. Hari ini urusan RRT. Saya nggak mau yang lain campur tangan. Oke. Oke, ini urusan. To you everybody. See today RRT. Oh. People get out. Wih, Wih, ngeri kali. Oke. Oke, Bang. Silakan Pak Jamada Girsang sebagai kuasa hukum dari RRT. Boleh campur-campur sekarang. Mana Bang Refli? Tempelkan aja di situ, Bang. Oh. Tentang apa nih? Maksud kedatangan kita, Bang. Oh ya. Profesor lagi di toilet. Bertanya dulu atau saya jelaskan? Jelaskan dulu, Bang. Baik, rekan-rekan media sekalian sama RRT, ini yang baru hadir hari ini baru RT. R-nya satu lagi belum hadir. Jadi Matiin. agenda kehadiran kita hari ini ke Kemendikdasmen. Sekarang saya mengucapkannya udah lancar. Adalah satu penyerahan surat yang menambahi surat yang sudah dikirim oleh klien kita Rismon by email
dan hari ini kita kirimkan lagi yang di print atau hardnya, serta sekaligus memberikan satu buku Gibran and Game kepada pejabat yang ada di sini. Tadi kita sudah koordinasi, bagian humasnya bersedia menerimanya. Humas Kemendikdasmen ini bersedia menerima kita sesudah kompres ini. Karena Dikbuddasmen perpustakaan belum punya Jokowi Surat Kabar, kita juga serahkan. Oh ya, dan benar Mbak Tipa tadi dibisikkan, jika perpustakaan ini kelihatannya bukunya kurang ya, padahal ini perpustakaan pendidikan ya. Kita siap sumbangkan berapa buku, Larisman? Satu buku Jokowi White Paper versi premium. Oh, versi premium. Mungkin 2 buku boleh lah ya. Yang ini lah 2 buku. Tadi resmi 1, tambahannya 1 ya. Baik, oke, saya lanjutkan. Itu pertama acara kita. Nah, kemudian nanti ada resmi kompres kita menjelaskan bahwa apa buku GEK ini, apa yang saya pegang ini, apa isinya, apa kontennya, dan apa tujuannya. Dan buku ini sampai sekarang ini seperti sudah diterima order informasi tadi, sudah hampir mencapai 700 eksemplar. Saya sendiri tadi malam jam 2 pagi membeli, ada yang membeli ke saya langsung dua buku ya. Saya juga ikut menjualnya, bukan hanya sebagai. Benar. Yang saya kasih tahu kan, saya ikut menjualnya loh. Dan sudah ada pesanan 2 buku dan saya yakin target saya 100 buku minimal. Nggak main-main. Jadi bukan hanya penasihat hukum saja, bukan hanya penasihat hukum saja, tapi juga ikut concern tentang penyebaran, penjualan buku ini seluruh Indonesia, khususnya bagi kami penegak hukum tentu. Rekan-rekanku penegak hukum. Nah, jadi agenda kita ada 2 hari ini, saya ulangi lagi ya, serah terima surat dan buku GEK kepada Kemendikdasmen diwakili oleh Humas, karena pejabat tertinggi di sini tidak ada, mungkin keluar kota ke Surabaya kalau nggak salah ke Surabaya. Nah, kedua nanti sesudah kita serahkan buku, tentu kita dari RRT ini akan menjelaskan konten yang sebenarnya tentang buku ini. Dan nanti kami dari kuasa penasihat hukum memberikan penjelasan arti dari kehadiran kita di sini dalam mengajuan permohonan informasi publik tersebut, apa kelanjutannya jika tidak diberikan jawaban yang benar. Sesuai dengan Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2008, itu ada prosedurnya. Jika surat kita masuk dalam 10 hari ini, mereka tidak respon, kemudian kita harus ada keberatan. Nah, keberatan kita itu akan berlangsung selama 30 hari. Sesudah 30 hari tidak ada respon lagi, baru kita masukkan permohonan ke Komisi Informasi Publik yang ada Ridwan Rais. Saya pikir ini jadi agenda hari ini, agenda yang sangat penting, yang masih menyangkut ijazah atau sertifikat atau yang namanya keterangan tentang penyetaraan itu pointernya. Saya pikir ini penting banget, karena kita sudah dapat tembusannya, fotokopinya, kita baca, sepertinya kita perlu dasar hukum daripada pengeluaran SK, surat keterangan penyetaraan itu perlu. Jika tidak ada hukumnya, berarti itu termasuk abuse of power oleh pejabat negara. Oleh sebab itu sangat penting sekali ya, sangat penting sekali untuk acara hari ini. Kami harap sih sesuai dengan Undang-Undang KIP 14 2008, keterbukaan harus ada. Ya. Oke, saya pikir begitu untuk sementara. Karena host kita hari ini Profesor Refli Harun sudah hadir juga untuk mengkoordinir acara selanjutnya. Monggo, Prof. Nanti menunggu Kita nunggu Mas Roy ya. Mas Roy sebentar lagi. Tapi kita berhenti dulu ya press conference-nya. Nanti setelah acara baru kita lanjutkan. Gitu ya. Kita hormati tuan rumah yang sudah memberikan tempat kepada kita ya dengan layak, dengan baik. Jadi kita berhenti dulu, setelah kita nanti datang Mas Roy, baru acara penyerahan buku, lalu kemudian statement dan lain sebagainya ya. Oke. Coba lu tes. Mas Roy tadi
5-10 menit yang lalu dibilang di Semanggi katanya. Lu tes ngerekord video aja pakai itu. Coba nyala nggak? Ngerekord video tes gitu aja. Jangan kamu 33. Bukan 33. Hati dulu.